Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati seluruh jajaran Ustadz dan Bunda SDT Al-Furqon yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati ayah bunda, bapak ibu, umi abi yang hari ini berkesempatan hadir di SDT Al-Furqon mengantar dan mendampingi anak-anak tahun ajaran 2023-2024. Dan tak lupa yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai, yang Ustadz sayangi, anak-anak Ustadz semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum Ustadz menyampaikan sambutan, kita yel-yel Al-Furqon terlebih dahulu biar adik-adik kelas 1 hafal nanti ya. Oke, Furqon 1 2 3. Oke, semangat semuanya ya. Sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah. Ada yang belum sarapan? Masih ada yang belum sarapan? Masih banyak. Sebelum sekolah harus bangun pagi-pagi biar bisa sarapan ya. Oke anak-anak Ustadz, yang pertama ada beberapa hal yang ingin Ustadz Zaki sampaikan. Yang pertama, Ustadz Zaki ucapkan selamat datang di SDIT Al-Furqon Palembang ya. Alhamdulillah Ustadz bangga, Ustadz senang karena anak-anak Ustadz mendengarkan informasi yang Ustadz Zaki sampaikan bahwa tanggal 10 semuanya sudah masuk. Ada nggak teman-teman kita yang belum masuk sekolah? Banyak. Tapi khusus untuk Al-Furqon kita masuk tanggal 10. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak Ustadz. Oke ya. Itu pesan yang pertama, alhamdulillah sudah diterima. Pesan yang kedua, dengarkan. Pesan yang kedua, selama 1 pekan ini khusus untuk anak-anak kelas 1 ya, khusus untuk anak-anak kelas 1 kita akan ada namanya pekan pengenalan lingkungan sekolah. Artinya belum belajar ya, belum membaca, belum matematika ya, tapi baru mengenal siapa wali kelasnya, siapa pendampingnya, apa saja aturan-aturan yang ada di dalam kelasnya. Gimana untuk yang kelas 2? Yang kelas 2 nggak lagi kelas 1 ya. Ya, maka kedewasaannya sudah harus muncul ya. Yang kelas 2 sampai kelas 6 selama 1 pekan ini akan ada namanya pekan penanaman adab. Oke ya, kita akan melakukan pekan penanaman adab. Dari kelas 1 sampai kelas 6 selama 1 pekan ini pulangnya, perhatikan, biar mama papanya nggak salah jemput ya. Pulangnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 pulangnya jam 11.30. Yang kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 pulangnya jam 12.30 ya. Gimana kalau adiknya sudah dijemput? Boleh nggak kakaknya ikut bareng pulang? Boleh.
baru pekan ini saja. Pekan depan hari Senin masuknya sudah normal dan pulangnya kembali sesuai dengan jadwal kepulangan sekolah yang biasa. Oke ya. Hari ini anak-anak Ustadz, nanti wali kelas dan pendampingnya akan membagikan tanda pengenal. Ya, tanda pengenalnya wajib dibawa oleh orang tua. Perhatikan, tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Anak-anak Ustadz, perhatikan, anak-anak Ustadz enggak lagi dipanggil-panggil, ya, enggak lagi dipanggil-panggil. Nanti mama papanya yang membawa tanda pengenal wajib menjemput di depan kelasnya. Yang mobilnya boleh masuk itu yang sistem drive-thru dan wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Orang tua yang jemput tanpa pengenal wajib meninggalkan SIM atau KTP. Boleh masuk nanti ke dalam. Kalau enggak boleh. Paham ya? Tolong disampaikan ke mama papanya. Biar sama-sama punya rasa tanggung jawab, tanda pengenalnya wajib dijaga. Oke? Wajib dijaga. Karena Ustadz Zaki hanya membagikan satu saja. Ya? Tolong dijaga biar sama-sama kita aman dan nyaman. Oleh karena itu anak-anak Ustadz, silakan ikuti kegiatan pembelajaran kita selama 1 pekan ini. Ambil pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di dalam sekolah. Insya Allah hari Senin nanti sudah belajar seperti awal kembali. Oke ya. Yang hari ini belum dapat kelas, sudah dapat kelas semua belum? Sudah lihat kelasnya belum? Wali kelasnya sudah masukkan dalam grup belum? Sudah ya. Alhamdulillah. Nanti kenalan ya, kenalan sama Ustadz dan bundanya semuanya. Yang selanjutnya perhatikan, anak-anak Ustadz terutama kelas 2 sampai kelas 6 ya, kelas 2 sampai kelas 6 tolong bilang sama ayah bundanya seluruh atribut sekolah, seragam sekolah wajib diberi tanda pengenal. Karena anak Ustadz sekarang sudah banyak, sudah hampir 900 siswa. Ustadz Zaki nggak hafal satu-satu. Maka tolong yang akhwat jilbabnya dikasih nama. Oke ya. Topinya dikasih nama. Baju olahraganya dikasih nama. Baju pramukanya dikasih nama. Semua atributnya dikasih nama. Ya, terutama yang kelas 2 sampai kelas 6. Kalau yang kelas 1 insya Allah sudah ada tanda atributnya masing-masing. Itu ya, tolong dibilang sama mamanya, nggak mahal kok, cuma 5.000, 10.000 ya. Silakan dibuat atributnya biar nanti kalau Ustadz Firman mau nyari siswa untuk pembinaan tahu ya, oh ini Sarah, oh ini Raisa, oh ini namanya ini, oh itu namanya itu Baim. Nah itu tahu nanti nama-namanya ya. Tolong diberikan tanda pengenalnya masing-masing. Yang ikhwan perhatikan, Ustadz Zaki nanti akan mengadakan razia seminggu sekali. Ya, Ustadz Zaki akan merazia anak-anak 1 pekan sekali. Apa yang Ustadz Zaki razia? 1, kukunya. Yang kedua, rambutnya. Yang ketiga, yang akhwat.
terutama kelas atas harus pakai daleman, pakai legging, ya. Jilbabnya nggak boleh rambutnya keluar. Nanti dikasih mukena kalau masih ada yang keluar. Yang ketiga, tidak boleh bawa mainan, ya. Bawa stiker. Ada yang bawa stiker? Ada. Nggak boleh yang bawa jam Aimo ya, yang bisa nelpon, bisa SMS, nggak boleh. Nggak boleh bawa perhiasan, nggak boleh, ya. Kalau ada yang membawa handphone, membawa apa-apa yang Ustadz Zaki sebutkan, insya Allah akan Ustadz ambil, ya. Dan yang wajib mengambil ke Ustadz Zaki adalah orang tuanya. Tapi bukan hari ini diambil, hari ini ngambil juga, tapi 1 bulan harus berada di kantor Ustadz. Paham ya? Nah, jadi kita tolong dipatuhi semua aturan-aturan yang diberlakukan di SDIT Al-Furqan. Untuk tahun ini terjadi perubahan siapa wali kelas dan pendampingnya, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah untuk pemetaan yang terbaik. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jika teman-temannya nanti tidak satu kelas lagi dengan teman yang kemarin, nggak usah diminta pindah-pindah, ya, karena guru-gurunya sudah menganalisa, sudah memetakan bahwa anak-anak ini harus ini teman-temannya. Jadi nggak usah lagi minta, Ustadz ini temannya, Ustadz nggak mau kalau nggak sekelas, nggak boleh lagi ya. Insya Allah pemetaan yang kita berlakukan pasti demi anak-anak kita bersama. Maka oleh karena itu, selamat datang kami ucapkan kepada anak-anak semuanya. Khusus untuk kelas 1, Ustadz Zaki masih mengizinkan orang tua mendampingi, artinya masih berada di wilayah sekolah hanya 3 hari saja. Hanya 3 hari saja. Selebihnya mau nangis, mau BAB, mau apapun, serahkanlah ke Ustadz Bunda di dalam kelasnya masing-masing. Insya Allah anak Bapak Ibu aman, ya, aman, nyaman, insya Allah mau belajar di SDIT Al-Furqan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kita perkenalkan nama-nama yang ada di jajaran lingkungan SDIT Al-Furqan. Untuk di jajaran manajemennya saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya dibantu 3 wakil kepala sekolah yang membawahi kurikulum dan pembinaan olimpiade. Itu adalah wakil kurikulum Bunda Mona Maulina, silakan ya. Untuk pembinaan life skill, lomba-lomba ya, itu wakil kesiswaan yaitu Ustadz Firmansyah yang dari tadi ngatur ya. Nah ini. Kemudian untuk kegiatan PPA, tahfiz, ngajinya, adabnya itu dibantu oleh wakil kurikulum keislaman Ustadz Mukarrom MPDI. Ya, lagi nelpon ya. Nah, masing-masing wakil ini dibantu oleh koordinator bidang kurikulum yang sering ngasih YouTube dan lain-lain, itu di bawah kurikulum, yaitu Ustadz Mulia Sujana. Ini ya, kalau anak Bapak Ibu sering masuk di YouTube, beliau yang merekodnya ya. Kemudian kesiswaan itu ada Ustadz Sabta Riza yang kemarin wali kelas 2 ya. Mana Ustadz Sabta Riza? Nah ini beliau yang akan membina anak-anak life skill dan lain-lain ya. Kemudian dibantu lagi Ustadz Ihsan ya, sama-sama belaga, sama-sama tinggi ya. Selanjutnya di bidang keislaman tahfiz itu Ustadz Ade Renggung. Mana Ustadz Ade Renggung? Oh ya, yang hafalan dan bacaannya bagus ya. Dibantu dengan
Ustadz satu-satunya yang sudah haji, yaitu Ustadz Haji Edi Sapril. Nah ini ya, paling muda tapi sudah haji ya, alhamdulillah. Kemudian nanti kesiswaan, keislaman dan kurikulum dibantu untuk pengembangan minat dan bakat, yaitu koordinator BK Bunda Medi Astuti. Yang rajin ke BK pasti sudah kenal ya. Ya itu. Nanti akan dikenalkan guru-guru kelasnya yang insya Allah dibantu oleh Ustadz Firmansyah nanti ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Selamat datang dengan mengucapkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembelajaran SDT Al-Furqon tahun 2023-2024 secara resmi kita jalankan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.